Ini Perpres yang ditunggu-tunggu oleh masyarakat media di Indonesia. Jadi keinginan untuk ada satu peraturan yang bisa mendukung jurnalisme berkualitas serta menjaga keberlangsungan industri pers itu sudah lama dibicarakan ya. Lama dibicarakan, mungkin sudah hampir 3 tahun lah. Nah, dalam proses ini memang ada maju mundurnya karena stakeholdernya kan banyak dan dia berada di satu ekosistem digital yang juga besar gitu, sehingga memang diskusinya agak kompleks gitu. Nah, itu yang mengakibatkan butuh waktu. Ada yang setuju, ada yang nggak setuju, terus ada yang satu suara, ada yang kemudian punya pendapat lain, sehingga pemerintah dalam soal ini mau mendengar dulu semua pihak-pihak gitu. Nah, kemudian alhamdulillah tanggal 20 Februari kemarin Presiden menaikkan yang namanya Perpres tanggung jawab platform digital untuk mendukung jurnalisme yang berkualitas. Nah, apa yang diatur di sana seperti saya sebutkan tadi itu ada 2 bidang yang paling penting. Yang pertama adalah mendukung jurnalisme berkualitas itu. Kedua, menjaga sustainability media atau keberlangsungan industri media. Nah, dalam rangka misi 2 poin yang penting itu, Perpres ini mengatur detail-detailnya. Misalnya untuk mendukung jurnalisme berkualitas, platform digital itu wajib misalnya memfasilitasi konten-konten yang di-upload atau yang disebarkan atau yang didistribusikan melalui platform digital yang sesuai dengan undang-undang pers. Lalu juga memberikan upaya terbaik dalam rancang bangun algoritma yang memberikan tempat buat jurnalisme yang berkualitas, artinya visibility-nya dan lain sebagainya. Nah, dalam rangka untuk menjaga keberlangsungan industri media, diatur di sana tentang bagi hasil. Ya, betul. Jadi ini diatur di sana semacam framework untuk kerjasama B2B gitu. Jadi misalnya di situ ada bagi hasil, ada lisensi berbayar, ada bagi data agregat, ada juga bentuk-bentuk kerjasama yang lain. Nah, itu tergantung aja bagaimana publisher dan platform digital merumuskan secara bersama-sama kira-kira bentuk kolaborasi yang dibuat yang saling menguntungkan dan fair itu seperti apa gitu. Nah, Perpres ini hanya mengatur konten news yang dikomersialisasi gitu. Jadi konten news yang dikomersialisasi dan tidak berlaku untuk konten kreator yang lain. Nah, jadi misalnya kalau Bang Suherli punya konten lain di YouTube gitu ya yang tidak ada hubungan dengan news, itu nggak masuk dalam framework yang diregulasi oleh Perpres ini, gitu. Ya. Tidak ada. Jadi Perpres ini berhenti di aturan-aturan yang dibuat ya, karena di situ nanti ada yang namanya komite untuk mengurus misalnya kalau ada sengketa, lalu bagaimana untuk mencari solusi ya dari bargaining ataupun deal yang dibuat oleh platform digital dan perusahaan pers. Nah, komite ini dibentuk oleh Dewan Pers. Isinya 5 unsur dari Dewan Pers, terus 5 lagi itu dari para pakar yang diproses seleksinya itu oleh kantor Menteri Koordinator Polhukam. Nah, dari unsur Dewan Pers, mereka yang duduk di komite itu tidak boleh punya afiliasi dengan perusahaan pers dan juga platform digital. Itu untuk menjaga
netralitas gitu. Nah, diharapkan komite ini bisa segera bekerja, walaupun di dalam Perpres ini ditetapkan di pasal 19 mulai berlaku sejak 6 bulan setelah diteken. Nah, berarti kalau 20 Februari ya 20 Agustus lah gitu kan, 20 Agustus. Nah, kita berharap sebelum 20 Agustus semua hal-hal yang perlu disiapkan baik oleh perusahaan pers dan juga platform digital itu bisa diselesaikan. Dan deal yang sudah dibuat B2B antara perusahaan pers dengan platform digital juga sudah bisa berjalan. Karena ada sejumlah platform digital sesungguhnya sudah membuat deal bisnis ini, gitu. Sudah membuat deal bisnis ini dengan publisher. Nah, itu silakan jalan tanpa harus menunggu 6 bulan, gitu. Nah, 6 bulan ini kan batas maksimal dia bisa diwujudkan, gitu ya. Jadi kita kasih waktu, semacam jeda waktu untuk semua pihak masing-masing bersiap melakukan persiapan dan melakukan komunikasi, dialog-dialog untuk persiapan ketika 6 bulan sejak ini diteken, Perpres diteken, bisa dioperasikan. Kami sangat apresiatif ya terhadap respon dari platform digital, terutama yang global ya. Karena begini, Perpres ini berlaku untuk semua platform digital tanpa kecuali. Berlaku tanpa kecuali dalam artian jika platform digital ini melakukan komersialisasi terhadap konten news. Jadi kalau ada yang platform digital dengan publisher bersepakat sukarela aja gitu, ya dia tidak berlaku gitu. Jadi dia berlaku ketika konten news itu dikomersialisasi. Itu untuk semua platform digital, baik dia search engine maupun dia user generated content, model ininya ya, model bisnisnya gitu. Nah, jadi kita cukup mengapresiasi ya dan sangat menghargai mutual understanding yang muncul di antara para stakeholder terhadap Perpres ini, terutama dari kalangan platform digital yang global dan juga para publishers yang dengan bersemangat ya mendukung Perpres ini bisa workable gitu, doable gitu. Pada umumnya mereka udah siap karena sebelum Perpres ini ada pun hubungan-hubungan bisnis antara publisher dengan platform digital ini sudah berjalan gitu. Nah, yang mau ditegaskan di dalam Perpres ini adalah bagaimana satu playing field gitu di dalam ekosistem bisnis media, terutama media digital, itu bisa berlangsung lebih sehat, lebih fair, dan bisa menjaga sustainability dari industri pers gitu. Itu sebetulnya intinya gitu. Kenapa demikian? Karena industri pers yang sehat ini, terutama industri pers yang menghasilkan konten-konten jurnalisme bermutu, pemerintah melihat penting sekali untuk bisa didukung gitu. Dan pemerintah juga menghimbau agar platform digital global bisa turut memberikan dukungan-dukungan terhadap konten-konten dengan jurnalisme bermutu ini. Kenapa? Karena kita tidak ingin ruang digital kita itu penuh dengan hoax, penuh dengan misinformasi dan disinformasi. Nah, karena itu
media-media dengan jurnalisme yang bermutu ini kita harapkan bisa ikut dominan memberikan feeding informasi kepada masyarakat, kepada publik. Dengan demikian publik terlayani hak mereka untuk mendapatkan informasi yang bermutu lah gitu. Jadi publisher itu bisa nanti berbicara dengan Dewan Pers yang sedang menyusun komite ini. Nah, nanti juga tata kelolanya khusus untuk misalnya membangun hubungan bisnis antara publisher dengan platform digital, itu bisa ditanyakan langsung ke Dewan Pers gitu ya. Semoga smooth, lancar ya, dan kita bisa semakin memperkuat ekosistem pers dengan jurnalisme berkualitas di Indonesia. Ya, AI ini sebetulnya bukan barang baru. Sudah ada di sekitar kita cukup lama lah ya. Sejak mungkin kita rasakan makin kuat kehadirannya 10 tahun belakangan inilah, dan puncak-puncaknya 2 tahun belakangan ini ketika kita semua dikejutkan oleh ChatGPT sebetulnya ya kan. Ya, itu salah satu bentuk AI yang kita sebut sebagai generative AI. Nah, generative AI ini adalah kecerdasan buatan yang bisa mengolah data lalu menciptakan sesuatu yang baru, yang lebih kreatif, yang berbeda dari apa yang menjadi makanannya sebelumnya, data gitu loh. Jadi dia bisa membuat misalnya satu report yang baru berdasarkan data-data yang diinput di mesin ini. Dia bisa membuat satu gambar yang baru berdasarkan instruksi tertentu, berdasarkan dataset gambar dan lain sebagainya yang diinput ke dalam mesin ini. Jadi ada machine learning yang kemudian menghasilkan sesuatu yang baru. Nah, jadi dia bisa, makanya dibilang dia kan pre-transformer gitu ya. Jadi generated pre-transformer. Jadi dia bisa mentransform satu bentuk yang lama ke dalam bentuk yang baru gitu. Tetapi kita juga masih bisa lihat jejak-jejak yang lama ada di situ. Cuma kemampuan dia untuk mengkompos ataupun membentuk sesuatu yang baru ini yang sangat mengagumkan, karena dia memakai apa yang kita sebut sebagai, terutama untuk ChatGPT ya, yang berbasiskan teks. Jadi dia berbasiskan bahasa. Jadi ada model bahasa besar atau disebut dengan large language model, dan ada proses bagaimana data-data itu diolah lewat natural language processing gitu. Nah, itulah dibalik yang namanya GPT itu. Nah, sejak munculnya generative AI ini, kita semua tiba-tiba dikejutkan bahwa kecerdasan buatan ini potensial untuk menjadi sesuatu yang lepas dari manusia. Gitu. Karena apa? Karena dia bisa menyamai kecerdasan manusia. Nah, ini disebut dengan level autonomous dari satu kecerdasan buatan. Makin dia autonomous, makin bisa dia membuat keputusan-keputusan sendiri. Jadi AI itu kan data, model, decision making, ya kan? Nah, ini di tahap decision making dia sudah mengambil jarak yang cukup jauh dari apa yang di input dan juga dari apa yang dibayangkan oleh manusia sendiri gitu. Jadi dia bisa memberikan kejutan-kejutan yang luar biasa gitu, karena kecanggihan algoritmanya dan lain sebagainya. Nah, mengingat bahwa ChatGPT ataupun generative AI ya, bukan khusus ChatGPT aja, tapi generative AI ini punya konsekuensi risiko-risiko yang akan muncul ya. Misalnya seperti generative AI yang berbasiskan teks itu, dia bisa
membuat halusinasi dan artian informasi. Jadi dia mengarang bebas gitu ya. Faktanya nggak ada, tapi dia create seakan-akan itu ada. Based on data yang ada. Jadi kalau misalnya kita masukkan prompt, buatlah satu artikel untuk jurnal ilmiah ya mengenai tata kelola lingkungan hidup di Indonesia. Pakailah referensi jurnal-jurnal terbaru. Dia buat gitu ya. Dia buat dalam waktu singkat sekitar 2000 karakter, kadang-kadang bisa lebih gitu ya. Dan dia mengutip jurnal-jurnal, tapi tunggu dulu. Jurnal-jurnal itu bisa jadi fiktif. Cuma dibuat dalam format yang sangat mirip, seakan-akan dia nyata. Gila. Jadi dahsyat sekali. Jadi kalau orang tidak melakukan pengecekan ulang, dia akan terkecoh gitu loh. Jadi ini apa ya? Teknik menghibur dengan tingkat tinggi seperti nyata gitu ya. Nah, itu yang terjadi di generative AI versi-versi awal. Nah, makin hari, makin lama dia belajar terus karena mesin ini terus belajar, halusinasinya makin sedikit. Misalnya ChatGPT versi 4 sekarang itu udah halusinasinya udah kecil gitu. Tapi dia juga punya problem lain karena dia bisa membawa diskriminasi. Diskriminasi gender, ras, agama, segala macam. Itu bisa masuk di sana. Nah, kemudian hal yang lain adalah hak cipta ya. Ada problem hak cipta juga di sana. Nah, jadi semua problem ini membuat kita harus mengatur secara etik bagaimana penggunaan ChatGPT ini. Pertama, kita nggak mau merugikan orang lain, kita nggak mau juga membuat adanya kekacauan informasi ya, karena produk yang dibuat oleh generative AI ini kemungkinan besar juga akan didistribusikan. Apalagi kita lihat pemakaian ChatGPT ini sekarang udah di-embed ke sejumlah platform-platform lain yang bisa menjadi kayak customer relation atau customer service gitu ya. Nah, sehingga ini perlu kita lihat, jangan sampai informasi-informasi yang ada itu menyesatkan gitu. Termasuk juga misalnya layanan kesehatan gitu ya, layanan kesehatan gitu ya, layanan transportasi dan lain sebagainya itu kan bisa menggunakan, dan umumnya sudah dipakai oleh banyak perusahaan transformasi kesehatan pendidikan gitu untuk mengadopsi AI ini. Nah, jadi tata kelola inilah yang kita sedang garap dan pemerintah mengeluarkan, terutama Kominfo ya. Kominfo itu mengeluarkan surat edaran tuh, Bang Suhardi. Surat edaran Menteri yang isinya adalah panduan penggunaan AI secara etis gitu, atau panduan etika AI untuk industri lah gitu, untuk usaha-usaha yang mengembangkan AI. Jadi dia belum legally binding, dia hanya rujukan nilai dulu. Jadi ini memang kita sebut sebagai soft regulation atau soft law. Nanti dia akan naik lagi, lebih mungkin akan lebih rigid kita ngaturnya dan lebih punya dimensi legal gitu ya, legally binding. Kalau sekarang masih non legally binding ya. Jadi setelah surat edaran ini kita berharap kita bisa masuk ke dalam peraturan menteri. Tapi kita masih mencermati apa? Mencermati bagaimana perkembangan AI ini di dunia saat ini. Dan di dunia saat ini yang jadi perdebatan adalah AI yang dikembangkan menjadi Artificial General Intelligence, AGI, atau super intelligent. Ini yang ditakutkan sebetulnya. Kenapa? Karena dia membawa sejumlah risiko-risiko. Itu sebabnya Uni Eropa mengatur tata kelola AI ini berdasarkan prinsip gitu. Jadi mereka melihat proses-proses dalam pengembangan AI ini harus memenuhi prinsip-prinsip etik yang mereka tetapkan gitu. Juga membagi sejumlah risiko gitu. Jadi ada low risk, medium risk, high risk,
sampai dengan unacceptable risk gitu loh. Jadi ada 4 kategori. Ada 4 kategori. Itu yang mazhab Eropa gitu ya. Mereka mengaturnya berdasarkan risiko-risiko. Risiko ini terkait apa? Terkait dengan safety penggunaan AI ini. Yang paling ditakutkan yang unacceptable risk ini, selain penggunaan robotik yang bisa ngambil keputusan sendiri, juga terkait dengan pengamanan data yang berkaitan dengan manusia, misalnya data biometrics gitu. Nah ini juga penting karena kalau misal mesin bisa masuk terlalu jauh untuk mengeksplorasi data biometrics gitu ya, dan itu bisa bocor kemana-mana, dan itu orang akan terancam privasinya, dan juga lebih jauh lagi ya bisa digunakan untuk melumpuhkan dan lain sebagainya, karena dengan data biometrics dia bisa tahu banyak hal termasuk data kesehatan, data segala macam gitu. Jadi data genetik dan data sebagainya, dan kita bisa bayangkan kalau ada satu cyber war gitu ya, atau ada satu ancaman-ancaman yang sifatnya melemahkan satu negara, bisa aja ini pikiran anu aja ya bisa pikiran liar, dan skenario ini bisa terjadi. Misalnya kalau mereka tahu secara genetik bangsa Indonesia itu lemah di mana aja gitu ya, dan mereka bisa exploit itu gitu. Nah ini yang berbahaya gitu. Nah jadi kenapa kemudian diatur gitu ya, diatur. Bukan cuma Indonesia aja, tapi untuk semua bangsa-bangsa gitu. Sebagian besar sudah mencakup. Jadi 2002 itu rancangan strategi nasional ya, untuk pengembangan kecerdasan buatan ya, kecerdasan artifisial. Itu sudah mencakup, hanya saja harus diperkaya dengan perkembangan yang paling mutakhir, yaitu generative AI itu tadi. Nah, ini yang lagi dikerjakan oleh BRIN dan juga Korika, bekerja sama juga dengan kita untuk mengeksplorasi kemungkinan penerapan artificial intelligence yang ke arah super intelligence dan juga artificial general intelligence. Nah, di sini termasuk juga generative AI gitu. Jadi itu belum termasuk di dalam rancangan yang dibuat pada tahun 2020. Surat edaran panduan etik itu berguna, terutama buat para pengembang AI yang ada di Indonesia. Kita juga lagi berpikir apakah dibutuhkan satu regulasi yang misalnya satu aplikasi AI sebelum dia dilemparkan ke publik, dia ada semacam sandboxing dulu. Nah itu seperti yang dilakukan di aplikasi-aplikasi financial services. Karena apa? Karena ada risiko yang besar. Jadi dites dulu bagaimana dia comply dengan aturan-aturan yang ada. Jadi kita bisa lihat, karena sandboxing ini biasanya digunakan untuk aplikasi-aplikasi yang risikonya besar gitu. Kayak financial services kan itu ada risiko-risiko ya. Dan kita tahu di financial industry mitigasi risiko itu begitu ketat. Karena apa? Karena ada banyak failure, ada banyak fraud gitu ya, yang impact-nya merugikan konsumen, nasabah, sekaligus juga menghancurkan trust kepada industri itu sendiri gitu. Sehingga dibutuhkan satu aplikasi yang lebih vibrant dan lebih trustworthy lah gitu. Nah, mungkin juga untuk pengembangan aplikasi AI akan ditempuh jalur yang sama juga dalam rangka mitigasi risikonya. Ya, jadi memang dibutuhkan strategi nasional dalam penerapan AI ini. Kita harus mencari satu keseimbangan bagaimana menggunakan apa yang kita sebut sebagai emerging technologies ini, termasuk di dalamnya artificial intelligence, dengan labor forces yang kita punya, dengan angkatan kerja yang kita punya.
Jadi mana yang bisa diserap, mana yang bisa kita terapkan di sektor-sektor mana yang kita anggap harus leading gitu ya. Dan kalau AI diadopsi di sana, sektor prioritas ini akan membawa dampak yang besar, misalnya secara ekonomi dan lain-lain. Itu kita majukan. Sementara mungkin beberapa sektor-sektor yang padat karya gitu ya, mungkin masih dibutuhkan. Nah ini kita lakukan katakanlah pengendalian gitu ya dalam penerapan AI-nya. Ya tentu saja kita tidak menghambat inovasi, tidak menghambat teknologi. Ya, tapi yang kita mau cari adalah equilibriumnya, keseimbangannya. Karena ini kan kita tahu akan masuk ke dalam satu fase yang kita sebut bonus demografi itu. 2030 sampai 2045 itu kita punya lapisan tenaga kerja berusia muda sangat besar, dari umur 17 sampai 2045 mungkin hampir 60% dari total populasi atau total labor forces angkatan kerja yang kita punya ya. Nah karena itu kita kan harus bisa melihat gitu ya bagaimana AI ini diterapkan nantinya. Tapi yang jelas ekonomi dunia bergerak ke arah ekonomi digital atau digital ekonomi. Jadi penerapan ekonomi sebagai penerapan teknologi digital di dalam ekonomi sebagai enabler ya, ini akan makin kuat. Ini kita lihat juga statistiknya, kita juga lihat trennya ya di dunia bagaimana pemanfaatan AI di berbagai macam sektor itu kontribusinya makin lama makin besar. Iya, jadi kontribusi ekonomi digital aja itu untuk ASEAN aja itu 2030 mungkin akan tembus 1 triliun US dollar dan 360 miliar lebih US dollar itu dari Indonesia. Jadi kita bisa bayangkan pertumbuhan itu cukup agresif, dan apalagi kontribusi ekonomi digital terhadap PDB itu juga makin lama makin meningkat. Indonesia masih di bawah 10% kalau nggak salah, tapi negara maju itu benchmarknya udah di atas 50%. Mereka baik China maupun Amerika. Nah jadi memang ini satu kecenderungan yang nggak bisa kita hentikan. Nah tidak bisa juga kita sangkal, tidak bisa juga kita melarikan diri darinya gitu ya, karena dunia sudah terkoneksi dengan sangat-sangat dalam ya satu dengan lainnya. Jadi mau nggak mau kita harus catch up, kita harus kejar ketertinggalan, kita harus bekali generasi muda dengan skill ini ya supaya dia bisa lebih kompetitif nantinya gitu. Itu satu. Kedua, bagaimana memanfaatkan emerging technologies ini untuk memperbesar kapasitas produksi nasional yang kita punya gitu. Ya kita di Kominfo ya, di Kominfo itu sudah punya program 5 tahun belakangan ini kita galakkan. Yang pertama ini kan karena ini digitalisasi dulu kan, digitalisasi. Jadi kita lakukan yang kita sebut sebagai program literasi digital. Nah ini targetnya sih sampai 50 juta orang bisa terekspos oleh program literasi digital ini. Tapi kita baru sampai separuhnya, sampai dengan 2023 kemarin baru sampai 22 jutaan orang yang terekspos oleh kegiatan literasi digital. Jadi masih dibutuhkan program ini berkelanjutan. Karena apa? Kita tidak ingin ada digital divide gitu. Kita tidak ingin ada yang tertinggal ketika semua berpacu di dalam lanskap digital ini ya. Nah, jadi literasi digitalnya dibuat agar semua melek lah untuk bagaimana menggunakan perangkat-perangkat digital atau tools digital membantu kehidupan mereka sehari-hari sekaligus mengurangi risiko-risiko yang bisa membawa ataupun yang merugikan mereka. Jadi kita coba promosikan misalnya apa itu digital skill, digital ethics, digital culture, digital safety gitu kan. Nah semua ini nantinya akan menuju kepada digital ekonomi yang lebih besar. Tapi sebelum sampai ke digital ekonomi tentu saja harus ada
kelompok-kelompok yang memang punya talent yang lebih baik dari yang lainnya gitu ya. Sebagai apa? Sebagai pelopor lah gitu ya, untuk menarik, untuk mengerjakan, untuk bisa bagaimana melakukan inovasi-inovasi digital. Nah, kita punya program namanya Digital Talent Scholarship. Nah, ini kita harapkan di tahun 2030 itu ada 9 juta orang yang punya kualifikasi digital talent seperti itu. Karena dengan demikian dia bisa masuk ke dalam banyak sektor industri yang berbasiskan digital. Dia juga masuk ke dalam society, ke dalam masyarakat ya, yang sudah mengalami digitalisasi sedemikian rupa dan bisa menggunakan teknologi digital ini sebagai enabler, untuk sebagai penguat untuk apa? Untuk memperkuat ekonomi digital yang terjadi baik di level bawah sampai dengan atas gitu. Ya, kita kan punya Undang-Undang Hak Cipta ya, dan saya kira format-format termasuk juga penggunaan teknologi serta bagaimana sebuah karya gitu ya ditransformasikan dalam bentuk karya yang lain gitu, itu semua udah diatur dalam Undang-Undang Hak Cipta. Jadi dengan menggunakan AI nanti di dalam tata kelola yang kita buat itu hak cipta itu salah satu elemen yang harus diperhatikan. Dalam surat edaran Menteri tentang panduan penggunaan AI secara etis itu juga sudah kita masukkan. Sulit sekali melakukan prediksi karena AI ini berkembang dengan cukup cepat dan sekarang ini ada global race dalam pengembangan AI, balapan global dalam pengembangan AI. Mereka mencoba, terutama di negara maju ya, kalau kita bisa bagi secara geopolitik itu kan ada global north yang isinya negara-negara maju yang berada di Eropa, di Amerika gitu ya, dengan global south yang ada di Asia Pasifik dan juga Afrika, sama Amerika Latin juga sebagian. Ini masih terjadi yang namanya digital divide dan juga kesenjangan pengembangan teknologi ya. Nah, sementara balapan global soal AI ini demikian hebatnya di global north. Mereka ramai-ramai sekarang menuju ke artificial general intelligence. Ya, kalau kita lihat Meta ya, grup Meta waktu itu mendeklar bahwa mereka akan segera mencapai teknologi artificial general intelligence ini dalam waktu 3 tahun ke depan. Coba Anda bayangkan ya. Lalu sudah lama 3 tahun ke depan, tapi apa sampai ke sana kita belum tahu juga. Tapi saya sangat yakin bahwa sebetulnya proyek-proyek ke arah artificial general intelligence ini sudah matang juga di sejumlah negara. Mereka hanya tunggu timingnya aja untuk bisa katakanlah dideklar atau dipublikasikan. Sekarang Elon Musk saja dengan proyek Neuralink-nya itu sudah menanamkan chips ke dalam otak manusia gitu ya, untuk menstimulasi saraf-sarafnya bergerak berdasarkan kehendak manusia gitu. Jadi Neuralink itu untuk membantu mereka yang invalid tangannya akibat stroke, akibat apa, sehingga tidak bisa bergerak, sehingga dibantulah, ditanamkan chips, dibantu dengan robotik gitu ya, sehingga dia bisa menggerakkan sendiri seperti sebelumnya. Dan ini eksperimen ke arah itu berlangsung dengan sangat progresif. Minggu lalu Elon Musk mengumumkan bahwa Neuralink pemakai Neuralink ini sudah bisa menggerakkan mouse gitu. Jadi ya artinya sensor motoriknya makin lama makin baik, dan mungkin juga karena dia bisa terkoneksi dengan antara sistem saraf biologis
dengan sistem saraf yang robotik gitu, dan bahkan dengan satu perintah tertentu nirkabel pun bisa digerakkan gitu. Jadi mungkin mouse-nya cukup dengan apa yang dipikirkan, dia bisa bergerak kursornya. Jadi apa itu namanya? Cyborg ya, kayak cyborg. Ya mungkin akan sampai ke sana di dalam film-film fiksi ilmiah. Itu kan sudah kita saksikan itu. Nah makanya ketika saya menghadiri satu konferensi internasional yang menurut saya sangat penting, akhir tahun 2023 yang lalu di Inggris, tepatnya di kota satu kota kecil, Bletchley Park, itu di daerah Milton Keynes, di 1,5 jam dari London itu. Itu dikoordinasikan oleh pemerintah Inggris. Mereka mengundang 28 negara untuk bicara tentang safety penggunaan AI ini. Dan apa yang dibicarakan di situ sangat menarik menurut saya, karena kita bicara misalnya gimana sih mengatur yang namanya itu autonomous weapon system, senjata-senjata yang membunuh itu yang digunakan dalam militer yang bisa ngambil decision making sendiri. Dia bisa bergerak, dia bisa di-input musuhnya siapa aja, apalagi ada teknologi face recognition, jadi dia bisa potret semua tentara-tentara gitu ya, musuh gitu ya, ini wajahnya adalah ini, dan dia bisa lepaskan mesin itu dan dia cari sendiri dan dia lakukan eksekusi sendiri. Itu kan satu hal yang mengerikan kalau nggak diatur. Itu salah satu contoh ya yang akan mungkin terjadi. Jadi ada banyak kemungkinan lain yang akan terjadi dengan penggunaan AI ini. Nah di sana itu kemudian coba diatur kesepakatan secara etis, mana aja yang bisa kita gunakan, mana yang enggak. Itu masuk dalam kategori misalnya unacceptable risk yang mesti diatur bersama. Dan pengaturan ini mestinya inklusif, bisa mengajak semua. Karena apa? Seperti dikatakan oleh Menteri Sains dan Digital Inggris itu, Miss Donella itu, dia bilang apa yang dulu kita anggap sebagai science fiction gitu, seperti di film-film, sekarang menjadi science fact gitu loh. Jadi menjadi fakta sains. Dan ini saya kira satu peringatan yang paling penting yang membuat semua mereka yang concern dengan pengembangan AI dan juga humanity gitu berembuk dan mencari satu solusi dalam bentuk regulasi yang kalau bisa binding secara internasional. Nah tapi masalahnya dalam pengaturan internasional ini kita nggak ingin wacananya hanya didefinisikan oleh negara-negara maju di global north, tapi kita ingin juga yang global south ini bisa ikutan. Harus berkeadilan ya untuk harus inklusif. Jadi karena kan sesuai dengan slogannya UNESCO juga ya, dalam soal yang memandu pengembangan ilmu pengetahuan dan juga penerapan AI ini dalam bentuk, mereka udah keluarkan itu ethics on AI gitu yang dikeluarkan oleh UNESCO gitu. Jadi guidelines ethics on AI itu yang dikeluarkan oleh UNESCO. Dan di situ ditegaskan bahwa prinsip-prinsip inklusivitas itu penting. Jangan sampai misalnya seperti peraturan tentang energi atom yang dikuasai oleh negara maju. Sangat tidak adil itu. Ya kan. Lalu yang kedua pengaturan tentang teknologi space, ruang angkasa. Gitu yang juga didefinisikan oleh negara-negara maju, sehingga negara-negara yang berkembang ini yang sedang mencoba maju untuk masuk ke teknologi yang lebih advance itu mau nggak mau terbentur oleh regulasi-regulasi yang didominasi oleh kepentingan negara maju. Nah, itu sebabnya akan terus membuat dunia itu terbelah dan menciptakan satu hubungan yang asimetris lah, gitu. Ya.